bersatu. Artinya apa? Karena sebagai kepala daerah, saya punya kuasa untuk mengatur anggaran, saya punya kuasa untuk menguasai aset, saya juga punya kuasa untuk sumber daya manusia dan sumber daya alam. Jadi apapun yang ada, tentu saya harus tuntaskan, tentu saya harus perbaiki, karena saya juga tidak mau diterlantarkan. So, ketika itu diterlantarkan, saya juga termasuk salah. Itu satu. Secara hukum dari hukum anggaran, kalau memang ada aset kemudian diterlantarkan, lalu ada anggaran dari pusat dan saya tidak menggunakan, maka saya akan kena sanksi. Contoh di gedung dewan, kalau ada anggaran untuk saya menyelesaikan itu, kemudian anggaran itu saya cut karena itu bukan pekerjaan tangan saya, itu saya akan kena sanksi. Jadi anggaran berikut setahun saya kena, pusat tidak akan memberikan bantuan lagi. Sehingga apapun yang ada, ketika itu diperbaiki, ketika itu diselesaikan, itu yang wajib hukumnya. Karena kalau saya tidak lakukan, ya tadi, saya bisa kena sanksi dan saya tidak diberikan anggaran. Sehingga 1 tahun, bayangkan kalau 1 tahun pusat tidak memberikan bantuan, ya kita agak susah. Kemudian kita juga tidak bisa membangun yang lain. Karena pembangunan lama, sudah ada anggaran, tapi tidak diselesaikan. Nah, jadi bagaimanapun, saya tidak mau lihat zaman lalu, karena saya hanya katakan bahwa apa yang menjadi milik Pemda kemudian belum dituntaskan, pasti akan tuntaskan sepanjang bukan kita masih terus begini, tapi sepanjang ada usulan ke pusat, kemudian ada alokasi dana untuk menyelesaikan, itu harus diselesaikan. Karena kalau tidak, seperti tadi, saya akan dikenakan sanksi. Untuk setahun saya tidak boleh mendapatkan lagi bantuan berupa DAK untuk menyelesaikan bangunan yang memang sifatnya untuk kemakmuran bersama rakyat Makassar. Itu yang perlu saya jelaskan untuk awal. Yang berikut Pak, terkait dengan proyek 2021 ini sudah berapa paket yang sudah dilakukan pelelangan? Jadi begini, kalau bicara proyek itu kan terlalu teknis dan ternyata juga ada beberapa yang saya harus perbaiki. Kemarin kan tiba-tiba ada kerusakan soal alat untuk mengatur sistem proses lelang ini. Nah, kemudian saya cek, kenapa hanya Melaka saja rusak? Gitu. Kenapa kabupaten lain tidak rusak? Ternyata juga ada kelemahan yang saya harus perbaiki. Harus ada kerjasama seluruh kabupaten dan kota di Indonesia dengan pusat. Kita tidak melakukan itu selama ini. Jadi ketika alat kita rusak, sistemnya jelas tidak masuk. Karena kita tidak kerjasama dengan pusat. Tapi kalau kerjasama dengan pusat, alat rusak pun, HP adik-adik, HP teman-teman bisa dibuka. Karena sistem masuk terus. Nah, ini kelemahannya karena kita tidak kerjasama dengan pusat. Nah, saya harus perbaiki itu. Karena kalau saya biarkan, ya kita bisa terlambat semua pembangunan di belakang. Sehingga tidak ada kesan ada kita membangun. Yang kedua, terkait dengan alat ini kan masih dalam proses perbaikan. Jika itu sudah diperbaikan, apakah kontraktor lokal yang dipakai atau kontraktor dari luar? Ya begini, soal kontraktor atau siapa, ini kan begini. Nomor satu kita harus lihat bahwa Kabupaten Melaka ini kabupaten muda. Jadi tidak ada juga yang kontraktor besar yang domisili di Melaka. Perusahaan-perusahaan besar di Melaka juga belum ada. Manusia yang profesional untuk mengatur proyek besar juga belum ada. Itu. Siapa yang punya AMP di sini untuk bisa menyiapkan untuk katakanlah hot mix? Tidak punya kita. Siapa yang punya PT besar untuk membangun Melaka? Tidak ada. Jadi kita juga tidak bisa tertutup. Karena kalau ketika kita tertutup, ya kita harus buat apa-apa. Karena SDM kita belum siap, fasilitas yang dipakai untuk membangun juga belum siap, sehingga kita tidak bisa harus menutup diri. Jadi kita buka secara terbuka, online terbuka. Siapa yang bisa bersaing, siapa yang bisa mendapat, silahkan bekerja dengan profesional. Baik kontraktor luar maupun kontraktor luar, dalam, siapapun kita harus pakai. Karena kalau kita tertutup dengan orang luar, lalu orang kita sendiri tidak ada. Bahkan kalau dihitung, coba kawan-kawan cek berapa masyarakat Melaka yang punya CV untuk membangun Melaka, berapa masyarakat Melaka yang punya PT untuk kemudian menangani proyek besar. Dan ingat, menangani pekerjaan seperti pemerintah ini tidak mudah. Karena apa? Dia setelah taken kontrak, katakanlah dia sudah menang tender, dia harus taken kontrak. Setelah taken kontrak, dia harus dibayar 30%. Pertanyaan besarnya adalah,
untuk mendapat 30% itu semua kades-kades itu harus memasukkan tender-tender yang tadi karena dia sistemnya paket. Nah paket harus kirim ke pusat baru kembali. Nah, kalau sampai dengan hari ini belum ada pencairan, lalu Anda modalnya nol, pakai apa kerja? Pak Bupati, Nah, jadi tolong juga jangan alergi dengan kawan-kawan dari luar untuk membangun Melakasi. Karena tidak bisa, kita tidak punya anggaran besar, kita tidak punya modal untuk bisa membangun. Dan tidak ada pengalaman. Sehingga banyak kontraktor lokal itu juga kalah, karena mereka tahu strateginya. Katakanlah soal memasang tender. Orang dari luar dia sudah pengalaman. Jadi kalau yang lain dia kasih umpama pagu anggarannya 500 juta. Gitu. Kemudian dia sudah tahu bahwa ini saya harus tawar. Saya sudah hitung kali bagi, ini pagunya 500, saya bisa hantam dengan 475 umpama gitu. Nah punya kita kan tidak ada pengalaman, pagu 500 dihantam juga 500. Ini hal teknis. Tapi kan dia tidak ada pengalaman. Gitu. Atau dia harus pakai banyak perusahaan untuk ada persaingan di situ. Ini hal-hal teknis yang kawan-kawan juga harus banyak belajar. Ini kabupaten baru. Nah ini mungkin supaya jelas penjelasannya, supaya tidak ada polemik. Kenapa hanya orang luar saja kerja? Kenapa hanya Anda punya nggak modal 30-45 M untuk membangun di sini? Ini modal miliar. Gitu. Kalau hanya 1-2 juta mungkin banyak orang punya. Nah ini mungkin satu hal yang supaya clear. Pak Bupati, Timur Beri itu Pak, dari Timur. COVID-19 ini, beberapa hari lalu yang waktu mereka sama rombongan buat pantauan di Lamea itu ada masyarakat yang melintas ke Kabupaten Melaka dibuat swab. Ya. Nah, apakah ini semua batas itu dilakukan atau bagaimana Pak? Memang kita serentak. Waktu itu kita sepakat dengan Kapolres, Dandim, teman-teman dinas kesehatan sehingga semua kita turun di perbatasan itu kita juga tugaskan dokter dengan puskesmas terdekat untuk terus melakukan itu. Karena kan begini, tadi kawan-kawan minta untuk supaya jalan semua ditutup. Bagaimana kalau Melaka sendiri tutup, lalu orang TTS tidak tutup, lalu orang Belu tidak tutup, lalu orang TTU tidak tutup? Gimana caranya? Apalagi dengan alasan maaf Bapak, ini kami ada upacara adat, kami harus ke sana. Kalau sudah bicara adat, pemerintah mau ngomong apa? Jadi dia datang maaf kami masuk minta si A ini. Ya kita tidak bisa larang orang untuk masuk kecuali serentak. Dan maaf ini sedikit pengalaman, tidak ada di dunia ini tidak ada seperti pengalaman kami di Bali. Kami kalau namanya nyepi mati semua. Stop. Kegiatan apa lampu tidak nyala, gerakan tidak ada. Mau begitu? Oke. Kalau saya sudah pengalaman soal yang begitu. Gitu. Kalau mau seperti itu, ya saya senang. Tapi kalau Melaka mau seperti itu, kemudian kabupaten lain, enak aja saya mau ada kegiatan. Nah ini juga susah. Itu ya. Satu lagi Bapak, ini terkait dengan keluhan masyarakat secara khusus tentang air bersih. Berdasarkan pantauan kita itu di wilayah Kobalima Timur, cepatnya di Desa Kota Biru dan beberapa desa lainnya, dan juga di Kecamatan Melaka Tengah, tepatnya di Desa Beren itu mengalami kekurangan air bersih Bapak, apalagi di musim panas. Kira-kira tindak lanjut dari pemerintah itu seperti apa Pak? Saya terus bertindak. Tadi baru saya serahkan air di Ulun. Saya terus bertindak. Hanya saya baru duduk 2 hari tidak bisa kami suruh saya untuk minum seluruh air di Sungai Benai habis. Nggak bisa dong. Gitu. Saya baru datang 2 hari suruh Sumito ini itu harus selesai 1 jam. Mana ada begitu. Kemarin kalian kemana pada tidur? Nah. Pak Bupati dari Timur Beri itu Pak. Ya. Terkait kartu Melaka Sehat itu untuk pendistribusian kartu Melaka Sehat itu untuk seluruh masyarakat Melaka atau bagaimana Pak? Ya seluruh masyarakat Melaka yang tidak mampu. Karena kita kan terukur dengan anggaran. Anggaran kan saya tidak boleh sentuh sembarang. Ini kan perencanaan saya. Nah perencanaan kan harus ada kesepakatan dengan legislatif Pak. Kalau saya boleh teriak begitu, tapi dia bilang tidak bisa, kami tidak setuju. Ini kan tidak mudah juga. Tapi yang jelas tidak sembarang dapat. Bagaimana cara pendistribusian Bapak? Verifikasi bro. Verifikasi datang kepada masyarakat, lihat kan. Sama seperti kemarin 500 orang untuk mahasiswa yang tidak mampu. Ya memang orang tua yang sama sekali tidak mampu, tapi anak ini mau selesaikan tugas akhir, masa dia harus berhenti sekolah karena tidak ada uang untuk ajukan proposal, bayar itu kita bantu. Demikian juga kesehatan gratis. Kalau dia sama sekali tidak mampu, kita bantu. Verifikasi kan lewat desa-desa kan sudah ada. Ibu camat, bapak camat kan ada. Dia bisa tahu masyarakatnya yang tidak mampu. Tinggal dapat rekaman itu saja kan. Apa susahnya cari masyarakat tidak mampu? Nah, kalau mau bilang tidak mampu, semua orang akan tahu bahwa saya juga tidak mampu. Tapi kita akan turun ke lapangan, kita lihat, katakanlah dia mau tinggal saja, tempat tinggalnya susah. Bagaimana dia mau berobat? Sulit. Jadi kita tentu ada masyarakat yang ada kriterianya. Baik Bapak, tambah satu lagi Bapak, ini terkait dana tunggu hunian ini untuk korban Seroja itu sejauh ini bagaimana Pak?
Ya lapor dari Badan Penanggulangan Bencana itu kan urusan pusat, jadi mereka langsung komunikasi. Tapi data yang sudah ada, sudah disiapkan dan sudah dibawa ke pusat, itu tentu akan diberikan. Terima kasih Bapak ya. Baik.